Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Pada Gias 2018 lalu, Mini melakukan facelift. Dan kami sekarang sudah berhasil mengambil satu unit. Ini adalah unit pertama Mini facelift tahun 2018 yang turun ke jalan. Dan ini adalah varian Cooper S 3-door. Mini adalah satu dari sedikit mobil yang mempertahankan ciri khas desainnya secara kuat. Makanya tidak heran kalau secara sekilas bentuknya mirip-mirip saja. Apalagi ini hanya facelift. Tidak mudah bagi orang awam mendeteksi perubahannya. Tapi sebenarnya ada sejumlah perubahan yang menurut kami cukup signifikan juga. Pertama, lampunya. LED-nya DRL tadinya itu hanya 3/4 lingkaran. Sekarang full satu lingkaran dan sennya juga full satu lingkaran ini. Kemudian cover lampu LED di dalamnya ini tadinya dia bulat, tapi sekarang dia lebih pipih seperti oval itu. Kemudian peleknya berubah, kalau bannya sama tetap 17 inci 205/45 R17. Serta satu yang paling terlihat mata adalah lampu belakang, karena lampu belakangnya sekarang menggunakan LED dengan motif bendera Inggris. Ya, walaupun ini dipunyai oleh BMW dan banyak teknologi Jermannya, tapi tetap Mini dibuat di Inggris dan mereka bangga dengan itu. Mereka memberikan bendera Inggris di lampu belakang. Kemudian untuk Indonesia sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan facelift. Sekarang kalau Anda lihat stikernya, ada stiker Plaza Mini. Biasanya kami kalau mengetes Mini itu hanya Maxindo, ya, karena itu memang dealership satu-satunya Mini di Indonesia. Tapi di 2018 ini BMW Group Indonesia sebagai yang menaungi merek dari Mini juga mengizinkan satu dealership lagi, yaitu Plaza Mini, sehingga itu akan menambah pilihan Anda untuk membeli dan merawat Mini. Di sektor penggerak, Mini juga melakukan ubahan yang cukup signifikan. Seperti biasa, setelah facelift juga ada dua jenis mesin untuk Mini. Yang pertama, varian Cooper menggunakan mesin 1500 cc 3 silinder turbo dengan tenaga 136 HP. Tapi unit yang lebih menyenangkan yang ini, yaitu yang di Cooper S 2000 cc turbo dengan tenaga 192 HP dan torsi 280 Nm, serta transmisi baru sekarang digunakan, yaitu transmisi 7 speed dual clutch baik di tipe Cooper maupun Cooper S. Serta mesin walaupun tenaganya sama, tapi dilakukan ubahan pada NVH-nya, noise vibration and harshness-nya, sehingga lebih halus. Tapi knalpotnya sekarang memiliki suara yang lebih merdu dan keras, serta pada saat perpindahan gigi, apalagi didukung oleh transmisi dual clutch, itu ada yang dibilang orang-orang sebagai DSG fart, ada seperti burp yang lebih terdengar oleh telinga. Jadi ada perubahan yang cukup baik di penggeraknya. Dan di kap mesin ini ada logo Mini dengan style yang baru setelah facelift. Berhubung ini hanya facelift, maka dimensi pun tidak berubah. Bagasi tetap kecil. Dia kapasitasnya 211 liter dan ini mungkin hanya satu koper medium. Namun kalau Anda ingin memperluas, Anda bisa melipat jok belakang ini dengan satu tarikan tuas yang mudah. Memang tidak rata, tapi lebih fleksibel. Dan kalau Anda ingin bagasi yang 30% lebih besar, Anda bisa mendapatkannya di Mini Cooper 5-door. Namun baik 3-door maupun 5-door, keduanya sama-sama memiliki space yang sangat memadai untuk orang dewasa, bahkan yang tingginya 177 cm seperti saya di belakangnya. Di interiornya juga terdapat sejumlah ubahan setelah facelift. Yang langsung terlihat mata adalah tuas transmisinya. Jadi bukan hanya transmisinya berubah menjadi 7 speed dual clutch, tapi juga tuasnya sekarang menggunakan model joystick, bukan lagi model konvensional seperti Mini sebelumnya. Tuas parkir ada di sini, ini seperti yang digunakan oleh BMW. Bahkan tombol rilisnya juga ini sudah elektrik. Kemudian di bawah transmisi tadinya ada pengaturan
mode berkendara sekarang dipindahkan ke tempat yang lebih normal, yaitu di konsol tengah dengan tuas yang funky ini. Sekarang Anda bisa memilih antara mode green yang paling hemat, kemudian mode mid yang paling normal, serta mode sport yang paling kencang ini dengan tombol yang lebih biasa. Kemudian perubahan berikutnya adalah di sistem multimedianya. Sekarang sudah menggunakan tampilan terbaru dari Mini dan software terbaru yang ini sama seperti di Countryman. Memang sayangnya tidak full size screen-nya, ini masih ada space kosong di kanan dan di kiri. Namun sekarang dia sudah touchscreen. Jadi Anda bisa melakukan navigasi di sistem multimedianya dengan sentuhan jari atau tetap menggunakan controller yang ada di bawah ini. Sayangnya sistem multimedia ini belum dilengkapi dengan Apple CarPlay atau Android Auto, walaupun Anda juga tetap bisa mengkonekkan gadget Anda dan tetap bisa memutar playlist atau lagu Anda di sistem multimedia. Namun kalau ada Apple CarPlay itu akan menciptakan konektivitas yang kekinian, yang sebenarnya itu adalah salah satu nafas dari Mini. Kemudian hal yang berubah berikutnya adalah di instrumen. Sekarang desain dari meteran bahan bakarnya ini juga sedikit berbeda. Tapi ada hal yang tidak diubah di Mini, yaitu posisi berkendaranya, dan ini memang tidak perlu diubah karena sangat ergonomis. Kemudian juga walaupun mobil ini sebenarnya ringkas, tapi dengan adanya panoramic roof atau double sunroof depan dan belakang ini membuat aura kabin jadi terang dan terkesan lega. Ini jelas adalah kabin yang sangat menyenangkan karena audionya sudah Harman Kardon, serta interiornya ini adalah paduan dari material yang berkualitas dan desain yang artistik. Oh, tunggu dulu, sebelum ke bagian berikutnya ada satu lagi kekurangan dari mobil ini yang saya berharap diperbaiki pada saat facelift, tapi ternyata tidak. Ini adalah sistem buka tutup pintunya yang emang kelihatannya funky, tapi tidak ergonomis karena harus mencongkel ke belakang seperti ini. Kalau di pintu kiri tidak apa-apa karena kita tidak perlu membuka pakai tangan kiri, kita bisa dengan tangan kanan dan itu ergonomis. Tapi kalau di tempat pengemudi ini sangat sulit. Saya berharap ini lebih normal, bukan pintunya, tapi ya mungkin itu Mini funky, tapi tidak ergonomis untuk buka pintunya. Untuk batch pertama, Mini memasukkan 3 varian facelift di Indonesia, yaitu 3-door, 5-door, dan Cabrio. Artinya seluruh varian tadi kenaikan harganya hanya sekitar 30 jutaan rupiah, yang itu sangat reasonable. Tapi memang Mini 3-door yang sebenarnya adalah model paling basic sekarang bukan lagi menjadi Mini yang termurah karena dia masih dimasukkan secara CBU. Mini yang paling terjangkau sekarang justru adalah Countryman yang telah dibuat dirakit di dalam negeri. Tapi Mini 3-door ini adalah Mini yang paling orisinal dan salah satu yang paling menyenangkan untuk dikendarai. Sekarang kita coba saja. Frameless door, ini sudah ada aura sportinya. Ini yang dipertahankan Mini dari dulu. Mini selalu terkenal dengan kelincahannya yang bagaikan go-kart, dan tentu saja itu membuatnya sangat menggugah untuk dikendarai. Ya, mobil ini sangat stabil dan handlingnya luar biasa presisi. Begitu juga dengan daya cengkramnya, sangat mudah untuk mengubah arah mobil ini. Kemudian setir juga itu beratnya berbeda-beda tergantung dari mode berkendara yang Anda pilih. Kalau Anda pilih sport, dia akan berat dan memberi feeling lebih kepada tangan. Lantas bantingan suspensinya mobil ini cenderung keras, tapi saya nggak bisa bilang sampai tidak nyaman karena nggak keras-keras amat gitu ya. Karena membuat Mini menjadi mobil yang empuk dan nyaman itu adalah sebuah dosa juga, karena Mini memang mempunyai karakter sport yang kental sehingga bukan untuk bantingan yang empuk. Penyempurnaan mesin dan transmisi baru membuatnya kian menyenangkan. Ya, mesin ini terasa getarannya lebih halus, tapi suaranya lebih terdengar sampai ke kabin.
sehingga sangat menggugah untuk dikendarai. Suaranya ini seperti mobil balap, dan ketika berpindah gigi juga ada berp-berp-berpnya, ada letupan-letupan kecil yang akan semakin membangkitkan adrenalin. Serta yang jelas gearbox 7 speed dual clutch-nya memindahkan gigi sangat cepat. Ketika Anda berpindah gigi ke bawah, dia juga ada kayak seperti throttle blip-nya itu. Ya, walaupun tidak banyak, tapi ini lebih menyenangkan dibandingkan sebelum facelift. Lebih terasa sporty. Tegas lagi suaranya. Saya tidak tahu Anda bisa mendengar apa tidak, tapi kalau dari kuping yang di dalam kabin ini terasa cukup suaranya. Mini Cooper S sangat sigap dalam berakselerasi dengan mencatat 0 sampai 100 km per jam dalam 6,8 detik. Itu artinya setara dengan VW Golf GTI. Sedangkan untuk kehematan bahan bakarnya, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, ia mencatat 10,2 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Mini Cooper S mencatat 15,3 km per liter. Yes, itu adalah angka kehematan serta akselerasi yang impresif. Anda tidak bisa bilang itu boros, Anda tidak bisa bilang itu pelan, karena kenyataannya itu kencang dan hemat. Tapi akselerasi dan kehematan itu hanyalah sebuah angka. Tidak semua pembeli Mini, bahkan sebagian besar pembeli Mini membeli mobil ini bukan karena angka-angka tersebut, tapi lebih kepada gaya dan kefunkiannya dari mobil ini, ketidaknormalannya dari mobil ini. Dan itu membuat Anda selalu tersenyum ketika berjalan membawa mobil ini. Jalan santai seperti ini, Anda bisa nikmati lampu LED di tengahnya ini yang melingkar, yang bisa berganti-ganti warnanya secara otomatis, atau Anda bisa pilih warna sesuai mood Anda, atau sesuai dengan RPM, atau sesuai dengan kecepatan. Kemudian tampilan multimedianya juga funky, kemudian tuas-tuasnya ini juga didesain yang tidak seperti mobil lain. Membawa mobil ini dengan desain dan aura kabinnya itu akan menambah mood dan semangat Anda setiap hari. Pendek kata, Mini adalah mobil yang sangat menyenangkan, tapi memang harganya juga mahal. Dengan harga mencapai 900 jutaan rupiah untuk Cooper S 3-door ini, banyak sebenarnya pilihan lain di rentang harga tersebut yang lebih lega, lebih nyaman, tidak kalah gengsinya. Misalnya Anda bisa mendapatkan BMW seri 3 atau Mercedes-Benz C-Class CKD yang speknya juga bukan spek entry level, yang spek lumayan tinggi dengan harga segitu. Lantas apakah dengan harga yang beberapa orang bilang terlalu mahal itu membuat kita rugi kalau membeli Mini? Belum tentu. Karena pada kenyataannya di pasar mobil bekas, Mini termasuk salah satu collector's item dan salah satu mobil Eropa yang harga jual kembalinya paling kuat. Apalagi sekarang dealership dari Mini bukan hanya Maxindo, dia ada Plaza Mini juga yang akan menambah tempat dan pilihan Anda untuk melakukan perawatan. Bisa dibilang Mini melakukan ubahan yang sangat positif pada facelift 2018 ini. Bukan hanya tampilannya yang diperbaiki, tapi juga faktor kesenangan berkendaranya itu ditingkatkan. Dengan kenaikan harga yang tidak seberapa, tapi memang dengan harganya yang memang sudah sangat mahal, Mini bukan untuk konsumen biasa. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mini facelift 2018 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com. Dan terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.